Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami mengenai memahami penyebab dari nilai tukar yang overshoot dan mengapa nilai tukar sulit diramalkan. Adapun kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Tessa Meriana Naiborhu dengan NIM 210501172, Ferianto Silaban 210501157, dan Sony Rio Perdana Karo 210501142. Next. Nah, topik pembahasan kami kali ini pertama yaitu permodelan IS-LMBP dalam sistem tingkat nilai tukar fleksibel. Yang kedua, bauran kebijakan perubahan harga dan pengendalian langsung. Next. Langsung saja ke pemaparan materi kami yang pertama, yaitu kurva IS. Kurva ini mempresentasikan nilai keseimbangan pada setiap nilai tingkat suku bunga. Dapat diketahui dari pemaparan grafik di samping, apabila terjadi peningkatan pada tingkat suku bunga, akan menyebabkan berkurangnya tingkat produksi yang akan berdampak pada tingkat investasi, sehingga hubungan tersebut tercermin pada slope kurva yang negatif. Terlihat pada gambar grafik di samping. Next. Selanjutnya kurva LM. Kurva LM mempresentasikan hubungan antara likuiditas dan uang. Pada ekonomi terbuka, tingkat suku bunga ditentukan oleh keseimbangan antara penawaran dan permintaan uang M per P sama dengan L, I, Y, di mana M adalah penawaran uang, Y adalah pendapatan real, dan I tingkat suku bunga real. L merupakan permintaan uang, serta pada fungsi I dan Y, serta nilai tukar juga harus dianalisis dikarenakan memiliki dampak terhadap permintaan uang atau investor dalam menentukan keputusan untuk membeli atau menjual obligasi pada suatu negara tergantung pada tingkat nilai tukarnya. Terdapat pada grafik di samping yaitu kurva keseimbangan pasar keuangan, kurva LM. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh teman saya yaitu Sony Rio Perdana Karo. Selanjutnya yaitu kurva BP. Kurva BP menunjukkan pada poin mana neraca pembayaran berada pada keseimbangan. Dengan kata lain, kurva BP menunjukkan kombinasi antara tingkat produksi dan tingkat suku bunga, yang dimana neraca pembayaran harus terjamin pembiayaannya. Artinya, bahwa volume dari net ekspor yang berpengaruh terhadap total produksi harus konsisten dengan volume net capital outflow. Selanjutnya yaitu mobilitas modal sempurna pada nilai tukar fleksibel. Kebijakan moneter ekspansif akan menggeser kurva LM menjadi LM action, sehingga keseimbangan akan berubah dari E0 menjadi E1. Pada hal ini diketahui bahwa nilai tukar merupakan nilai tukar fleksibel. Berbeda dari situasi sebelumnya, defisit dari neraca pembayaran akan menyebabkan terjadinya depresiasi nilai tukar domestik. Hal ini akan meningkatkan net ekspor, karena pada saat ini pihak asing dapat
membeli lebih banyak barang domestik dengan menggunakan valuta mereka. Dengan meningkatnya ekspor, maka akan terjadinya pergeseran pada kurva IS ke kanan menjadi IS aksen. Keseimbangan berubah menjadi E2, di mana pada tingkat suku bunga yang tetap, produksi menjadi tingkat suku bunga yang tetap. Produksi menjadi meningkat. Dalam hal ini, kegiatan moneter paling tepat untuk digunakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Karyanto. Selamat. Kurva model IS LMBP. Kebijakan fiskal ekspansif akan menggeser kurva IS menjadi ES aksen, sehingga keseimbangan akan berubah dari E0 menjadi E1. Perekonomian dalam negeri mengalami surplus pada neraca pembayaran. Dengan nilai tukar fleksibel, valuta domestik akan mengalami apresiasi. Hal ini akan menyebabkan berkurangnya net ekspor, dikarenakan penduduk bisa untuk melakukan impor barang dan jasa dengan menggunakan mata uang domestik yang lebih sedikit dari sebelumnya. Pihak asing akan mengurangi impor produk domestik mereka dikarenakan adanya apresiasi mata uang domestik. Pengurangan net ekspor akan menyebabkan bergesernya kurva IS menjadi IS aksen atau keseimbangan ke posisi semula menjadi E2. Dalam hal ini dapat disimpulkan kebijakan fiskal kurang tepat untuk diterapkan. Kita dapat melihat kurva model IS LMBP pada gambar. Pada gambar juga kita dapat melihat pergeseran dari E1 menjadi E0 dan IS menjadi S aksen. Next. Selanjutnya, sistem nilai tukar fleksibel. Sistem nilai tukar fleksibel merupakan penentu nilai tukar fleksibel. Permintaan dan penawaran mata uang domestik tergantung pada beberapa faktor. Beberapa faktor yang dimaksud adalah yang pertama, tingkat inflasi. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, neraca perdagangan. Yang keempat, aktivitas spekulasi. Dan yang kelima, pertumbuhan ekonomi. Next. Pembahasan terakhir adalah bauran kebijakan perubahan harga dan pengendalian langsung. Penekanan bauran kebijakan adalah bagaimana memiliki pendekatan yang terukur untuk mengatasi isu-isu secara tepat. Ada dua faktor dalam hal ini. Ada faktor langsung dan faktor yang tidak langsung. Faktor langsung merupakan harga bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, peraturan pemerintah, dan faktor lainnya. Yang kedua, ada juga faktor yang tidak langsung. Faktor tidak langsung itu antara lain merupakan harga produk sejenis yang dijual oleh para pesaing, pengaruh harga terhadap hubungan antara produk substitusi dan produk komplementer, serta potongan untuk para penyalur dan konsumen. Baik, sekian presentasi kami kelompok 9 pada kali ini. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk kami dan banyak orang khususnya. Sebelum presentasi kami diakhiri, kami akan memberikan pantun kepada para pemirsa. Bunga mawar, bunga selasih, warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih.